Istirahatkan Giroud. Pelatih AC Milan siap andalkan Luka Jovic starter lawan Cagliari. Pelatih AC Milan Stefano Pioli siap memberikan kesempatan kepada Luka Jovic untuk menjadi starter dalam laga Liga Italia Serie A kontra Cagliari. AC Milan akhirnya kembali ke jalur kemenangan pada lanjutan Liga Italia musim 2023-2024 akhir pekan lalu. Mereka menang tipis 1-0 atas Verona lewat gol tunggal Rafael Leao. Meski menang, banyak yang menilai permainan Rossoneri tak cukup bagus. Salah satunya adalah performa yang ditunjukkan oleh ujung tombak mereka, Oliver Giroud. Tak dapat dimungkiri, Oliver Giroud yang sudah berusia 36 tahun mulai kelelahan usai digempur jadwal padat AC Milan. Apalagi dirinya selalu tampil sebagai starter. Melihat kondisi ini, pelatih AC Milan Stefano Pioli berencana melakukan perombakan pada pekan ini menghadapi Cagliari di Sardegna Arena, Rabu 27 September 2023 malam waktu Indonesia Barat. Stefano Pioli disebut akan mengistirahatkan Oliver Giroud dan memberikan kesempatan kepada rekrutan anyar, Luka Jovic, tampil sebagai starter. Dilansir dari Sampre Milan, ini akan menjadi kali pertama Luka Jovic tampil sebagai starter sejak didatangkan dari Fiorentina sebagai pemain pinjaman pada musim panas lalu. Sebelumnya, Luka Jovic hanya turun sebagai pemain pengganti pada laga kontra Inter Milan dan Verona. Dalam dua kesempatan tersebut, Luka Jovic hanya bermain total 38 menit dan tak membuat kontribusi gol. Keputusan menurunkan Luka Jovic sejatinya berisiko, apalagi kualitasnya sebagai bomber belum teruji. Namun, mengingat kondisi Oliver Giroud dan status Cagliari sebagai tim papan bawah Serie A musim ini, keputusan Stefano Pioli kali ini bisa dimaklumi. Laga Cagliari versus AC Milan juga berpeluang menjadi momen comeback kiper utama Rossoneri, Mike Migno. Mike Migno mengalami cedera pada matchday pertama Liga Champions 19 September 2023 kontra Newcastle United. Sang kiper harus ditarik keluar dan digantikan oleh Marco Sportiello. Pemain timnas Prancis itu memang memiliki riwayat cedera panjang dalam dua musim pertamanya bersama AC Milan. Migno absen di 22 laga Liga Italia karena cedera. Namun kekhawatiran akan kondisi Mike Migno ditepis oleh Stefano Pioli. Sang pelatih menyebut jika Mike Migno hanya alami cedera ringan. Migno merasakan sakit, katanya tidak terlalu serius, dan saya percaya padanya. Kalau Loftus-Cheek hanya kram, ungkap Stefano Pioli kepada Football Italia. Mike Migno sendiri tidak masuk dalam line-up AC Milan versus Verona. Sebagai gantinya, Stefano Pioli mempercayai Marco Sportiello di bawah Mister Gawang Rossoneri. Penampilan Marco Sportiello tidak buruk, bahkan bisa dibilang cukup bagus dengan dua penyelamatan gemilang dan tidak kebobolan alias clean sheet. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Mike Migno sebenarnya sudah pulih dan siap diturunkan di laga berikutnya saat bertandang ke markas Cagliari. Migno telah pulih dari cederanya. Pioli dan staf medis akan memutuskan antara hari ini, Senin dan besok, apakah dia bisa kembali melawan Cagliari, tulis La Gazzetta dello Sport. Kembalinya Mike Migno tentunya disyukuri oleh para penggemar AC Milan. Namun jika batal comeback sekalipun, Rossoneri masih memiliki Marco Sportiello yang tak kalah hebat di bawah Mister Gawang. Statistik gila Yunus Musa, buah transformasi nekat Pioli di balik kemenangan AC Milan. Yunus Musa tampil apik saat mengambil alih posisi bek sayap AC Milan dalam laga teranyar Rossoneri di Liga Italia musim 2023-2024. Bertanding di San Siro pada Sabtu 23 September 2023 lalu, AC Milan sebagai tuan rumah berhasil amankan poin penuh saat menjamu Verona dalam lanjutan pekan kelima Liga Italia. Setelah menelan kekalahan telak 5-1 dari Inter Milan di Giornata sebelumnya, AC Milan sukses kembali ke jalur kemenangan dengan tumbangkan Verona 1-0. Gol sematawayang AC Milan di pertandingan tersebut dicetak oleh Rafael Leao pada menit ke-8 usai memaksimalkan umpan Oliver Giroud. Dengan kemenangan ini AC Milan tetap bertahan di peringkat kedua klasemen Liga Italia lewat torehan 12 poin.
sedangkan Verona melorot ke urutan ke-10, hanya mengoleksi 7 angka. Mereka hanya terpaut 4 poin dari Udinese yang menghuni zona degradasi. Terlepas dari kemenangan tipis yang diraih AC Milan, ada satu pemain yang tampil apik dan jadi kunci keberhasilan Rossoneri bisa amankan poin penuh. Dia adalah Yunus Musa yang mampu membuktikan kapasitasnya sebagai gelandang serba bisa. Bahkan sukses menjalankan peran sebagai bek sayap yang cukup jarang ia mainkan. Dalam laga menghadapi Verona kemarin, pelatih Stefano Pioli melakukan perubahan cukup drastis di skema permainannya. Pioli yang sangat paten menggunakan formasi 4-2-3-1, berani ambil risiko dengan menerapkan skema 3-4-3 kontra Verona. Jika melihat dari komposisi skuad yang ada saat ini, AC Milan memang bisa bermain dengan taktik 3 back tersebut. Namun yang jadi sorotan adalah pemilihan starting Pioli, di mana sang pelatih lebih mempercayai Yunus Musa sebagai bek sayap kanan. Padahal untuk bek kanan, AC Milan masih punya Davide Calabria yang kondisinya fit dan lebih berpengalaman di posisi tersebut. Sementara Yunus Musa dalam karirnya hanya sekali bermain sebagai bek sayap, dan itu pun cuma 15 menit ketika masih memperkuat Valencia musim 2021-2022 lalu. Meski baru kali pertama memainkan peran wingback sejak awal laga, Yunus Musa tak terlihat gugup ataupun mati kutu ketika menghadapi Verona kemarin. Justru sebaliknya, Yunus Musa begitu cair baik dalam mengantisipasi serangan lawan maupun melakukan overlap untuk membantu serangan balik. Melansir dari laman SofaScore, disebutkan bahwa Yunus Musa punya sisi kreativitas serta agresivitas menyerang yang sangat baik. Selama 90 menit di lapangan, pemain asal Amerika Serikat tersebut melakukan 67 sentuhan bola serta lepaskan 39 umpan dengan tingkat akurasi mencapai 87%. Walau posisi bermainnya cenderung lebih ke dalam, namun Yunus Musa tetap bisa lepaskan 1 key pass dan 1 crossing akurat. Statistik tersebut bahkan lebih baik ketimbang Pulisic yang posisinya adalah winger kanan utama AC Milan di laga kemarin. Tercatat Pulisic tak sekalipun ciptakan umpan kunci serta crossing-crossing akurat yang bisa memanjakan ujung tombak AC Milan untuk mencetak gol. Sebagai seorang bek, Yunus Musa juga punya catatan defensif yang baik saat menghadapi Hellas Verona. Masih dari SofaScore, diketahui bahwa Yunus Musa berhasil melakukan 2 kali intercept serta 5 kali tackle. Dirinya juga mampu 7 kali menang saat ground duels dan sekali menang kala berduel di udara. Berbekal dari statistik tersebut, Yunus Musa bisa jadi opsi alternatif AC Milan jika mereka ingin bermain menyerang dan memaksimalkan crossing dari sayap kanan. Selain itu, dengan bekal atribut defensif yang mumpuni, membuat AC Milan punya banyak opsi jika salah satu bek sayap mereka harus absen karena cedera.